Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Martertia dengan NPM 25560510118. Saya dari Rek C dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Iqbal Harari. Kali ini saya akan menjawab 10 pertanyaan yang sudah diberikan oleh Bapak Muhammad Iqbal Harari. Pertanyaan yang pertama, apa sih pentingnya ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi itu penting dikarenakan ilmu ekonomi adalah bagian ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam upaya memenuhi kebutuhannya. Seperti yang kita ketahui bahwa kebutuhan manusia itu banyak dan sangat beraneka ragam. Contohnya, satu terpenuhi akan muncul kebutuhan lain. Kebutuhan itu akan terus bertambah dan juga mungkin bisa dapat berkembang baik dari jumlahnya terus maupun kualitasnya mengikuti kemajuan dan peradaban manusia. Itu semua dikarenakan ekonomi mempunyai proses yang berkaitan dengan kebutuhan, keinginan, selera, cita rasa, dan segala bentuk keinginan pelaku ekonomi. Pertanyaan yang kedua, apa sih ekonomi dan bisnis itu? Ekonomi itu merupakan studi tentang bagaimana masyarakat menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas. Ini melibatkan analisis produksi, distribusi, konsumsi, barang, dan jasa. Dalam konsep dasar ekonomi yang mendasar, itu adalah penawaran, juga permintaan, dan juga ada harga. Tiga konsep ini pastinya saling berkaitan dan juga mempengaruhi bagaimana pasar beroperasi. Terus, kalau bisnis itu apa? Lingkup bisnis itu mengacu pada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi operasi keputusan dan performa perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Pertanyaan yang ketiga, apa sih perbedaannya ekonomi mikro dan ekonomi makro? Ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari tentang kegiatan ekonomi dari produsen dan konsumen dalam penentuan kuantitas, harga, dan alokasi sumber daya produksi. Kan, ekonomi makro itu adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang perekonomian secara keseluruhan, termasuk kinerja, perilaku, hingga proses pengambilan keputusan. Di sini aja itu udah kelihatan dong perbedaannya. Jadi, kalau ekonomi mikro dan ekonomi makro itu adalah dua cabang ilmu yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Meskipun keduanya membahas tentang kegiatan ekonomi, namun terdapat beberapa perbedaan antara keduanya. Yang pertama, itu ada ruang lingkup. Jadi, kalau yang mikro itu berfokus pada perspektif individu di tingkat konsumen, sedangkan kalau yang makro itu berupaya menemukan perspektif umum di tingkat nasional. Ruang lingkup ekonomi makro juga itu dia jauh lebih luas dan juga umum, seperti kebijakan fiskal dan moneter. Sedangkan ruang lingkup yang mikro, ekonomi mikro, itu dia lebih spesifik seperti rumah tangga dan perusahaan gitu. Yang kedua, ada tujuannya. Tujuan dari mikro adalah untuk memahami konsumen dan perusahaan dalam mengambil keputusan ekonomi dan menentukan harga, kuantitas, barang, dan jasa yang diperjualbelikan. Sedangkan untuk ekonomi makro itu bertujuan untuk memahami dan menganalisa perusahaan ekonomi secara keseluruhan seperti inflasi, terus tingkat harga, terus tingkat pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, dan juga PDB itu produk domestik bruto, dan juga perubahan pengangguran. Yang ketiga ada teorinya. Jadi, kalau mikro itu membahas teori harga, teori produksi, teori pasar. Sedangkan yang makro membahas kebijakan fiskal serta hubungan antara perekonomian dan faktor-faktor seperti politik, terus sosial dan lingkungan. Pertanyaan keempat, apa sih yang dimaksud dengan investasi menurut buku ekonomi dan bisnis administrasi? Investasi adalah kegiatan penanaman atau pengeluaran sejumlah dana oleh investor pada saat ini untuk membiayai kegiatan produksi atau penempatan dana pada aset tertentu dengan harapan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang.
Investasi dilakukan sebagai upaya meningkatkan kapasitas produksi dan berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta peningkatan pendapatan di masa depan. Pertanyaan yang kelima, apa sih itu ekonomi hijau dan apa ya contohnya? Jadi, ekonomi hijau itu adalah kegiatan perekonomian yang tidak merugikan atau merusak lingkungan. Demikian, ekonomi hijau itu juga merupakan kegiatan ekonomi yang selain dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan akhir kegiatan ekonomi, juga diharapkan memberi dampak tercapainya keadilan baik bagi masyarakat maupun lingkungan. Gak lupa sumber daya alam itu sendiri. Contoh dari ekonomi hijau itu ada di pengembangan ekowisata. Jadi Indonesia memiliki kekayaan alam luar biasa banget kan, menjadikannya destinasi wisata yang menarik. Ekowisata merupakan konsep pariwisata yang berfokus pada kelestarian lingkungan. Contohnya, pengelolaan Taman Nasional Komodo. Di sana menerapkan sistem pembatasan pengunjung, menjaga habitat komodo liar, dan memperdayakan masyarakat lokal sebagai pemandu wisata. Pertanyaan ke-6, apa sih itu ekonomi biru dan apa ya contohnya di akhir-akhir ini? Dalam pengantar singkat ekonomi biru, penyiar internasional Deutsche Welle Jerman memberikan gambaran langsung tentang ekonomi biru. Di sana membahas ancaman seperti penangkapan ikan yang berlebihan, juga perubahan iklim dan polusi plastik. Penulis di sana berpendapat bahwa apa yang buruk bagi lautan juga buruk bagi umat manusia dan masih banyak daerah yang membutuhkan kerjasama berkelanjutan untuk melindungi kekayaan ekonomi laut yang sangat besar. Secara singkatnya, ekonomi biru itu adalah istilah yang dikembangkan untuk menjelaskan aktivitas yang mempromosikan hubungan positif, upaya manusia, aktivitas ekonomi, dan upaya konservasi. Yang dari yang saya dapat dari contoh kasus akhir-akhir ini itu di penangkapan ikan struktur jadi fokus utama ekonomi biru di Indonesia tahun 2025. Pertanyaan ke-7, di mana sih letak permasalahan ekonomi Indonesia dan kenapa ya lambat bersaing dengan negara maju lain-lainnya? Dilambatnya kemampuan Indonesia dalam bersaing dengan negara maju itu tidak mencerminkan lemahnya potensi ekonomi. Karena kalau dilihat-lihat Indonesia kaya kok, buktinya. Tapi itu semua melainkan adanya permasalahan struktural yang belum sepenuhnya terpenuhi atau terselesaikan. Belum lagi, perekonomian Indonesia ini masih bergantung pada ekspor Belum lagi, perekonomian Indonesia ini masih bergantung pada ekspor bahan mentah dan komoditas primer seperti batu bara, minyak sawit, dan juga mineral. Keuntungan ini pastinya membuat ekonomi rentan terhadap fluktuasi harga global dan juga menghambat pengembangan industri manufaktur berteknologi tinggi yang menjadi ciri negara maju. Pertanyaan ke-8, kenapa ya Lampung itu susah banget atau lambat banget untuk bersaing dengan negara-negara maju lainnya? Kira-kira di mana ya letak permasalahan dan apa solusinya? Menurut artikel yang telah diberikan, letak permasalahan Provinsi Lampung itu ada di ketimpangan lapangan kerja dan SDM tidak sesuai potensi. Di mana menurut pengamatan sosial, permasalahan utama kemiskinan di Lampung adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan lapangan kerja dengan jumlah pencari kerja. Banyak masyarakat yang sulit mendapatkan pekerjaan karena sektor formal yang tidak mampu menyerap tenaga kerja secara memadai. Nah, selain itu ada juga jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan potensi unggulan daerah. Misalnya, Lampung itu dikenal sebagai provinsi agraris, tetapi sumber manusianya belum mendukung untuk pengembangan agrikultur secara optimal. Akibatnya, sektor pertanian yang seharusnya menjadi sumber lapangan kerja besar justru kurang serapan tenaga lokal. Yang kedua, karena gajinya dikit. Upah minimum pendapatan itu rendah. Upah minimum di kabupaten atau di kota Lampung itu masih belum sejalan dengan kehidupan yang layak.
sehingga pendapatan masyarakat tetap di bawah garis kesejahteraan. Hal ini, banyak pekerja meskipun bekerja tetap tidak keluar dari kategori miskin. Lalu, mengapa ya lambat bersaing dengan negara maju? Nah, itu pastinya lagi dan lagi kualitas SDM yang belum optimal. Lampung mengalami ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan industri modern. Banyak perusahaan di Lampung mengalami kesulitan mendapat tenaga kerja yang terampil atau skill work sesuai standar industri, terutama keterampilan teknis dan profesional. Pastinya kalau dibandingin dengan negara-negara maju, ya mereka kan memiliki sistem pendidikan dan pelatihan yang sangat bagus dan sehingga menghasilkan tenaga kerja juga yang berkualitas dengan kompetensi tinggi serta kemampuan adaptasi teknologi yang lebih cepat dan juga lebih unggul. Untuk solusi, pastinya kita bisa meningkatkan kualitas SDM di mana pemerintah perlu memperbanyak pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri dan potensi daerah Lampung, seperti pertanian modern, UMKM, dan industri pengelolaan. Juga dapat meningkatkan lapangan kerja yang produktif, kayak misalnya pemerintah mendorong gitu kan investasi dan pengembangan sektor unggulan agar mampu membuka lapangan kerja baru dan menyerap tenaga kerja lokal yang ada di Lampung. Lalu pastinya ada yang paling penting, yaitu perbaikan sistem upah atau gaji nih. Jadi ya menurut aku kayak kan banyak ya di luar sana yang udah lulus S1 gitu kan, tapi mereka belum ada pekerjaan yang layak dan mendapatkan gaji yang sesuai. Upah pekerja itu perlu disesuaikan dengan kebutuhan hidup yang layak agar masyarakat juga mendapat kesejahteraan, apalagi mereka udah lulus S1, dimana kuliah itu nggak murah. Yang ke-9, kenapa ya kota Lampung itu masih susah untuk bersaing dengan wilayah lain, dan di mana letak permasalahannya ya? Berdasarkan data BPS tahun 2025, masih tingginya angka kemiskinan di beberapa provinsi daerah Lampung yang menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi itu belum merata. Permasalahan utamanya terletak pada ketergantungan daerah terhadap sektor pertanian dan sumber daya alam tradisional yang memiliki produktivitas dan nilai tambah yang rendah. Itu sumber daya manusia yang masih terbatas, menyebabkan masyarakat sulit bersaing dan beradaptasi dengan perkembangan ekonomi yang modern saat ini. Keterbatasan infrastruktur serta akses pasar di beberapa wilayah juga menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Akibatnya, Lampung menjadi lambat bersaing dengan wilayah-wilayah lain yang telah lebih dulu mengembangkan sektor industri dan jasa bernilai tinggi. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan peningkatan kualitas SDM, pengembangan sektor ekonomi bernilai tambah, juga serta pemerataan pembangunan infrastruktur agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat secara merata.